Gunung Arjuna adalah gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Gunung ini sangat terkenal dengan suasana mistisnya, terutama saat para pendaki melalui jalur Tambak Sari di Desa Tumbukuwatu. Sebuah jalur yang terjal dan terdapat Candi Maku Toromo dan beberapa arca yang terkenal sangat sakral. Namun, cerita yang akan dibawakan Kang Maman kali ini bukan tentang pendakiannya, melainkan kisah tentang satu keluarga yang melakukan ritual pesugihan di Gunung Arjuna. Menariknya, kisah pesugihan di Gunung Arjuna ini belum kami temui di channel lain yang menceritakan tentang pesugihan ini. Maka dari itu, untuk Baraya KMS semua, simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Saat itulah Jana terkejut. Sesaji-sesaji tadi itu sedang dikerumuni makhluk-makhluk seperti bayangan yang wajah dan bentuknya begitu menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini, Akang akan membagikan sebuah kisah nyata tentang seorang tokoh berpengaruh di sebuah desa di daerah Jawa Barat yang sebut saja Desa Cibeber. Beliau yang sudah almarhum beberapa tahun lalu adalah salah satu petinggi sebuah partai yang cukup besar di negara kita. Beliau akrab dipanggil dengan nama Haji Jana. Bukan karena sudah beribadah haji di tanah suci, tetapi dulu memang beliau ini pernah berangkat umroh, itu pun dibiayai oleh partai tempat dia mengabdi. Haji Jana ini memang bukan orang biasa. Beliau ini orang yang cukup terpandang, harta kekayaannya begitu banyak. Namun ada yang aneh. Pasca Haji Jana meninggal dunia, semua harta yang dia miliki, dari mulai sawah, empang, tanah kebun yang begitu luas, satu persatu habis oleh anak keturunannya dengan cara yang agak tak masuk akal. Selepas kematian Haji Jana, entah kenapa usaha yang dimiliki almarhum yang diwariskan kepada anak-anaknya itu selalu menyisakan hutang-hutang dan hutang. Bukannya menambah harta yang ada, justru harta yang ada malah terjual habis untuk membayar hutang dari usaha yang bangkrut. Sampai yang tersisa hanya rumah yang ditinggali oleh almarhum dan sebuah mobil tua yang memang dimiliki sebelum dulu Haji Jana kaya raya. Jana, dia adalah cucu dari seorang guru silat di Cibeber yang cukup terkenal di masa lalu. Cucu dari Aki Raksa yang sudah 50 tahun silam meninggal dunia. Waktu itu Jana di awal tahun 90-an, dia memang sedari kecil dirawat oleh kakek dan neneknya. Karena ibu bapaknya sudah bercerai dan masing-masing sudah pula berumah tangga.
di bawah asuhan dan perawatan Aki Raksa, sang kakek. Jana tentunya sudah tak asing dengan hal-hal yang bersifat goib. Dia seringkali memperhatikan kakeknya mengobati pasien yang datang, atau ketika mengajar para murid-murid yang belajar ilmu kebatinan kepada Aki Raksa. Namun Jana tak tertarik dengan itu semua, walau seringkali ditawari oleh Aki Raksa. Lalu di tahun 90-an, Jana pun menikah dengan seorang perempuan, anak dari salah satu pasiennya Aki Raksa yang bernama Lilis. Tentunya selepas menikah dengan Lilis, Jana pun tak ingin hanya diam untuk membiayai istrinya itu. Maka dia pun ikut jualan kerupuk di daerah Bandung. Hanya saja, selepas 4 tahun jualan kerupuk di Bandung, pabrik kerupuk tempat Jana bekerja terjadi kebakaran parah sampai mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Meninggal dan terbakarnya pabrik kerupuk itu pun ada sebuah cerita di baliknya. Namun itu nanti akan ceritakan di video yang lain. Karena hancur dan luluh lantak si pabrik kerupuk itu, Jana pun memilih pulang kampung ke Cibeber. Akhirnya, karena tak ada pekerjaan, Jana pun hanya kerja serabutan untuk mengisi waktu luang sambil mencari pekerjaan baru. Satu ketika, di saat Jana waktu itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Jana yang memang tinggal di rumah sang mertua, dia pun datang berkunjung ke rumah Aki Raksa yang waktu itu sedang sakit-sakitan. Ketika bertemu dengan kakeknya, Jana ini banyak dinasehati oleh sang kakek tentang kehidupan, tentang tanggung jawab seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga. Yang pada ujungnya, Aki Raksa dengan nada suara yang begitu lemah, dia pun berkata, "Jan, sudah hampir 1 tahun kamu nganggur, gak ada pekerjaan tetap. Temuilah kakekmu, adik Aki, yang tinggal di daerah Ciamis." Ciamis? Siapa, Ki? Aki Rajudin. Temuilah dia. Aki Rajudin, dia orang kaya raya. Siapa tahu kamu bisa ikut kerja sama dia. Aduh, Ki, bukannya Aki Rajudin, kata Aki dulu dia ikut pesugihan. Iya, memang si Rajudin itu ikut pesugihan. Akan tetapi, bukan maksud Aki kamu untuk ikut jejak langkahnya. Tetapi, mintalah pekerjaan pada kakekmu itu. Karena dia punya beberapa pabrik di daerah Jawa sana, ucap Aki Raksa. Jana pun mengangguk paham. Awalnya dia kira si kakeknya ini mau nyuruh si Jana buat ikut pesugihan pula seperti Aki Rajudin. Namun ternyata bukan. Maka selepas panjang lebar berbicara, ngomongin si Aki Rajudin yang memang sudah beberapa kali pulang pergi ke tanah suci waktu itu, Jana pun setuju dan akan mencoba datang menemui adik bungsu dari Aki Raksa. Singkat cerita, Jana pun pulang kembali ke rumah mertuanya, tempat dia tinggal semenjak menikahi Lilis. Di rumah,
Jana pun cerita ke Lilis. Neng, akang disuruh sama si Aki buat nemuin Aki Rajudin di Ciamis. Mau ngapain, Kang? Ya itu, Neng. Kata Aki Raksa, Aki disuruh minta kerjaan ke Aki Rajudin. Aki Rajudin itu orang kaya raya, Neng. Hartanya banyak. Pabrik kerupuknya aja itu tersebar di daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ya mungkin maksud Aki Raksa nyuruh akang ke sana buat ikut kerja jualan kerupuk seperti waktu di Bandung dulu. Loh, kenapa nggak dari dulu, Kang? Akang temuin Aki Rajudin itu? Itulah, Neng. Perlu Neng ketahui, si Aki Rajudin itu kaya raya bukan tanpa sebab, Neng. Maksudnya? Ya itu, Neng. Aki Rajudin katanya ngaji, Neng. Nyugih muja maksud akang. Ya itu, muja, Neng. Ya tapi kan, Kang, kalau memang bisa bikin kaya raya, kenapa enggak? Sekalian aja atuh, akang teh minta tips sama Aki Rajudin. Biar kita teh nggak hidup kayak gini terus, Kang. Malu, sudah 4 tahun nih, Kang, dari semenjak nikah. Masa mau tinggal terus di rumah mertua? Malu atuh, Kang. Nih, asal akang tahu, kalau akang lagi nggak ada di rumah, itu si emak sama si bapak suka ngomongin, Kang. Panas kuping Lilis, Kang. Gak apa-apa Lilis mah. Kalaupun akang niat muja, yang penting jangan numbalin Lilis ataupun anak kita. Boleh-boleh aja, Kang. Udah 4 tahun, Kang. 4 tahun Lilis menahan hinaan dari ibu dan bapak. Belum lagi saudara-saudara yang lain, Kang. Lilis bahkan sampai dipitnah pengen nguasai rumah ini, Kang. Kaget dong Jana tuh. Dia nggak tahu kalau selama 4 tahun berumah tangga, Lilis menahan sakit hati seperti itu. Bukan dari orang lain, tetapi dari ibu bapak kandung Lilis sendiri. Bahkan kakak-kakaknya. Lilis ini memang oleh orang tuanya itu seperti yang kurang disayangi lah. Seperti yang tadi inginkan. Entah apa penyebabnya. Tentunya mendengar cerita dari Lilis, hati dari Jana pun terasa begitu sakit. Gak nyangka ibu bapak mertuanya yang selama ini terlihat alim, rajin ke masjid, ternyata mulutnya begitu busuk. Bahkan nih istrinya sampai nyuruh Jana buat ikut seperti Aki Rajudin. Ikut pesugihan. Betul-betul luar biasa rasa sakit hati yang sudah Lilis alami. Maka selepas itu, Jana pun tak banyak bicara lagi. Esok paginya, dia lantas menuju ke Ciamis, menemui sosok Aki Rajudin, atau lebih akrab dikenal dengan nama Haji Rajudin, adik bungsu dari Aki Raksa yang cuma setahun sekali bertemu dengan Jana, itu pun waktu lebaran saja. Karena kalau lagi lebaran, ini si Haji Rajudin kan pada datang ke rumah Aki Raksa. Soalnya Aki Raksa ini kakak tertua, ganti dari ibu dan bapak yang sudah meninggal dunia. Singkat cerita, Jana pun berangkat ke Ciamis. Tiba di daerah tempat tinggal dari Haji Rajudin, Jana pun bertanya-tanya ke warga yang dia temui sepanjang jalan. Ternyata nama Haji Rajudin begitu terkenal di sana. Diarahkan oleh seorang warga, Jana begitu takjub ketika tiba di rumah Aki Rajudin. Rumahnya begitu mewah. Paling mewah di daerah itu. Rumah 2 lantai yang sangat jarang di tahun 90-an.
Haji Rajudin sudah punya. Bener-bener Aki Rajudin. Ternyata disebut kaya raya itu bukan cuma omong belaka. Rumahnya aja mewah kayak gini, pikir Jana. Lalu Jana pun langsung menuju ke gerbang, di mana di situ dia pun mengintip ke dalam. Terlihat ada seorang perempuan setengah baya sedang menyapu di halaman. Jana pun langsung beruluk salam. "Assalamualaikum, assalamualaikum," teriak Jana sekuat tenaga dari luar. Nah, si perempuan setengah baya yang lagi nyapu bergegas menuju ke gerbang. Ujang? Ujang teh siapa? Ada perlu apa ya? Gak salah alamat, Jang? Enggak atuh Bu. Ini rumahnya Pak Haji Rajudin. Iya, ini rumahnya Pak Haji. Ujang siapa? Saya Bu. Saya ini masih cucunya Pak Haji. Saya cucu dari Aki Raksa, dari Cibeber, Bi. Oh, cucunya Aki Raksa. Sebentar ya, biar Bibi panggilkan dulu Pak Hajinya, ucap si perempuan itu, yang ternyata pembantu Haji Rajudin. Tak lama, si pembantu ini balik lagi ke gerbang. "Mangga Jang, sudah ditunggu sama Pak Haji." "Makasih Bi." Jana pun masuk. Dituntun oleh si bibi pembantu menuju ke serambi depan, di mana di situ sosok Aki Rajudin tersenyum menyambut kedatangan Jana. "Alhamdulillah Jan. Akhirnya kamu mau juga datang kemari. Ingat loh, Aki ini juga kakek kamu. Kalau Aki kamu, si Aki Raksa, Kang Raksa sudah meninggal, tentunya Aki lah yang jadi penggantinya," ucap Haji Rajudin. Walaupun kaya raya, tapi tidak sombong dia. Buktinya ke si Jana begitu baik. Jana pun dipersilahkan duduk. Lantas Haji Rajudin menanyakan kabar Aki Raksa. Jana pun cerita tentang kondisi sang kakek yang waktu itu lagi sakit-sakitan. "Aduh, itulah kakek kamu. Padahal dari dulu Aki ini sudah beberapa kali mau bawa kakekmu berobat. Cuman itulah Jan, kakekmu gak mau kalau dibiayai sama harta Aki. Katanya hasil pesugihan lah, hasil duit setan lah. Yang padahal itu semua kan hasil kerja keras Aki sendiri. Kalau memang semuanya harta dari pesugihan, ngapain Aki buka pabrik di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang sekarang dikelola sama si Jaja tuh, sepupumu? Itu semua berarti kan memang hasil kerja keras Aki. Pesugihan itu kan cuma jalannya saja. Haji Rajudin beralibi pada waktu itu. Makin dipikir makin masuk akal nih ucapan dari Haji Rajudin. "Iya juga ya Ki." "Ya iya. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Itu sudah pilihan kakek kamu. Terus sekarang kamu datang kemari, ada urusan apa? Karena gak mungkin kamu datang cuma sekedar untuk berkunjung saja." Nah, itu Ki. Jadi sebenarnya gini Ki. Jana sudah 1 tahun ini nganggur Ki. Pabrik tempat Jana jualan di Bandung habis dilalap api Ki. Bangkrut. Sudah setahun ini Jana hanya di rumah kerja serabutan. Nah kemarin Ki, si Aki Raksa nyuruh Jana nebuin Aki Rajudin. Disuruh minta kerjaan Ki. Ya Aki tahu sendirilah, modal Jana cuma modal nekat, modal kejujuran, sama modal pengalaman jualan kerupuk 1 tahun di Bandung Ki. Barangkali Aki mau ngasih kerjaan ke Jana.
Oh, cuma mau kerja. Kebetulan atuh Jan, ada. Kalau kamu mau, kamu ikut sama adik sepupu kamu tuh, si Jaja. Dia ngelola pabrik punya Aki yang ada di Malang. Ke sana saja. Bilang saja disuruh sama Aki. Nantilah Aki kasih surat, nanti kamu kasih ke si Jaja. Kamu tahu kan si Jaja? Ya tahu atuh Ki, kan tiap lebaran juga ke rumah. Ya syukur. Bentar ya, biar Aki tulis surat dulu buat si Jaja. Ucap Haji Rajudin yang langsung ke dalam rumah meninggalkan Jana sendiri. 1/4 jam kemudian Haji Rajudin pun menemui Jana. Ngasih sebuah amplop. Jan, ini amplop isinya surat dari Aki. Nanti kamu kasih ke si Jaja. Bilang saja dari Aki. Iya Ki, tapi baiknya kapan ya Ki? Jana berangkat ke Jawa Timur sana. Secepatnya saja Jan. Masalah ongkos nanti Aki yang kasih. Sekalian buat bekal anak istri kamu selama kamu tinggal di Malang. Sebelum kamu dapat penghasilan. Alhamdulillah. Iya Ki. Tapi Ki, ada satu hal lagi Ki yang mau Jana tanyakan Ki. Apa Jan? Sok, tinggal ngomong saja. Jangan sungkan. Yaitu Ki, seperti yang Aki bilang tadi. Itu loh Ki, masalah pesugihan Ki. Lah di sini Haji Rajudin itu langsung tersenyum. Paham Aki. Kamu mau seperti Aki? Ya iyalah Ki. Siapa yang gak mau coba Ki? Ya kamu cari sendiri Jan. Dulu Aki dapatnya di daerah Jawa Tengah. Cuman kalau kamu mau ngikuti jejak Aki dengan jalan yang sama, ke lokasi yang sama, tentunya nggak akan bisa. Berat. Syaratnya begitu berat. Kamu nggak bakal sanggup Jan. Namun sebaiknya saran Aki. Makanya kenapa Aki nyuruh kamu ke Jawa Timur, ke Malang. Kamu cari saja sendiri di sana. Nanti pun ada yang akan menuntun kamu. Karena datangnya kamu kemari, perintah kakek kamu sendiri, si Aki Raksa, si Kang Raksa, itu semua memang sudah ada dalam skenario kehidupan. Dan Aki yakin kamu pun bakal sukses seperti Aki. Namun jalan pesugihan seperti apa, Aki pun tak tahu Jan. Jana pun mengangguk paham. Lantas dia pun pamitan kepada Haji Rajudin. Dan sebelum pulang, Jana pun diberi sejumlah uang buat ongkos serta buat bekal Lilis dan anaknya. Singkat cerita, pulanglah si Jana ini kembali ke Cibeber. Sampai di Cibeber, di rumah mertuanya, Jana pun lantas menyerahkan uang pemberian Aki Rajudin. Kang, gak salah, ini kok uangnya banyak banget Kang. Ya gak salah, itu memang titipan dari Aki Rajudin buat bekal kamu sama anak selama Akang belum dapat penghasilan di Malang nanti. Lah terus buat ongkos Akang ada. Ada. Akang sudah dikasih uang pula buat ongkos. Itu mutlak uang untuk bekal kamu. Yang jumlahnya begitu besar, bagi Lilis, uang itu cukup untuk biaya hidup selama 3 bulan. Maka Lilis pasti bakal tenang. Walau suaminya kerja di sana belum ada penghasilan, cukuplah uang pemberian dari Haji Rajudin, adik dari kakeknya Jana. Berangkatlah Jana menuju ke daerah Malang, Jawa Timur. Namun sayang, narasumber kita yang membagikan kisah dari Haji Jana, beliau lupa tepatnya di daerah mana. Hanya saja yang jelas, waktu itu Haji Jana sewaktu awal jualan kerupuk di Jawa Timur itu berada di daerah Malang.
Setibanya Jana di lokasi pabrik yang dikelola oleh Kang Jaja, Jana pun langsung menemui Kang Jaja yang waktu itu lagi nerima duit setoran dari para pedagang, yang memang kebanyakan ini orang-orang Sunda dari Tasik dan Ciamis. Kang Jaja sampai kaget. Loh, Jana, kamu Jan? Iya Kang, alhamdulillah. Sini Jan, dari mana? Sengaja Kang, disuruh sama Haji Rajudin sama si Aki, disuruh kerja di sini sama Akang. Ucap si Jana. Alhamdulillah. Terus apa kata si Aki? Gak ngomong apa-apa Kang, cuma nitipin ini saja, ucap Jana sambil nyodorin amplop berisi surat. Apa ini Jan? Gak tahu Kang, katanya sih surat. Lalu dibuka tuh sama Kang Jaja. Begitu dibuka, dibaca, agak berkerut kening Kang Jaja. Kenapa Kang? Gak apa-apa Jan. Syukurlah kalau kamu mau kerja di sini. Akang jadi senang ada saudara yang mau ikut kerja. Kamu tahu sendiri kan, saudara yang lain mana mau kerja sama si Aki Rajudin. Iya Kang, Jana juga paham. Terus kapan Kang Jana mulai bisa jualan Kang? Ya besok juga bisa, tapi baiknya kamu istirahat saja sambil kenalan dulu tuh sama para pedagang dan karyawan yang lain. Ada juga kok yang dari Cinunggal. Dari Cinunggal? Siapa Kang? Si Ate. Kamu pasti kenal Jan. Lawang dulu katanya si Ate ini pernah kerja juga di Bandung sama kamu. Cuman dia mah keluar lebih dulu. Ate anaknya Mang Yayat? Iya, anak si Mang Yayat. Nantilah, belum datang dia. Masih di perjalanan kayaknya, ucap Kang Jaja. Kaget dong si Jana, nggak tahu kalau si Ate yang dulu pernah bareng jualan di Bandung ternyata kerja di sana. 1 jam kemudian, setelah Jana dibawa ke sebuah kontrakan yang nantinya akan ditempati oleh Jana, Ate pun datang. Disinilah Ate dan Jana pun reunian. Lawang udah 2 tahun gak ketemu. Dan gak sadar dan gak tahu kalau ternyata si Ate malah jualan di Malang. Nah selepas itu, Jana pun sama si Ate diajak kenalan ke teman-teman yang lain, yang semuanya memang orang Sunda. Gak ada satupun orang Jawa di pabrik itu. Nah selepas berkenalan, Jana yang memang orangnya supel, gampang bergaul, itu cepat diterima oleh kawan-kawan yang lain. Terlebih Jana ini masih cucunya Haji Rajudin yang punya pabrik. 2 hari kemudian, mulailah Jana ini merintis jalur jualannya. Masih di sekitaran kota Malang. Namun ya itu, karena baru pertama jualan, ya kerupuknya pun gak terlalu habis banyak. Tapi Jana yang sudah berpengalaman merintis jalur, ngisi-ngisi nawarin barang ke warung, dia terbiasa pula. Sampai akhirnya tak terasa 5 bulan sudah berlalu. Jana begitu kerasan jualan di Malang, bahkan kerupuk jualannya itu cepat habis. Jana sudah punya langganan-langganan tetap. Sampai-sampai itu membuat iri kawan-kawan sesama pedagang. Sampai minta diajarin nih ke si Jana. Bahkan ada yang bilang Jana ini pakai penglaris lah, pakai dukun lah. Karena pada tahu kalau si Jana ini cucunya Aki Raksa, guru silat ternama di Cibeber zaman dulu. Tapi Jana hanya tersenyum saja, karena memang dia nggak pakai apa-apa. Lah, satu ketika Kang Jaja datang ke kontrakannya si Jana. Sekitar jam 9 malam.
Waktu itu malam minggu, Kang Jaja mengetuk-ngetuk pintu kamarnya Jana. "Jan, Jana, udah tidur belum, Jan?" "Belum, Kang," teriak Jana dari dalam, yang langsung membukakan pintu. "Loh, Kang Jaja, gak ngapel, Kang?" "Ah, lagi males, Jan. Lagi ada perlu sama kamu, Jan." "Oh, masuk aja, Kang." Jaja pun masuk. "Ada apa, Kang?" "Begini, Jan. Besok Akang mau minta diantar." "Diantar kemana?" "Ke daerah Purwosari. Itu loh, di daerah kaki Gunung Arjuno." "Loh, mau ngapain Kang ke sana?" Jangan kencang-kencang. Begini, Jan. Akang ini punya sesepuh di sana. Namanya Aki Rujen." "Aki Rujen? Sesepuh apa, Kang?" Kamu mah belum tahu, Jan. Aki Rujen itu masih temennya Mbah Marijan, Kuncen Gunung Merapi. Kalau Aki Rujen, dia adalah juru kunci Gunung Arjuno. Dia ini orang sakti, Jan. Bukan orang sembarangan. Perlu kamu ketahui, Jan. Ilmu pengasihan, ilmu penglaris yang Akang punya, itu pemberian dari Aki Rujen. Karyawan lain di sini gak ada yang tahu. Nah, kamu inget kan surat yang dari Aki Rajudin, kakek kita? Iya, Kang. Emang isi suratnya apa? Yaitu kata Aki Rajudin, nyuruh Akang ajak kamu menemui Aki Rujen. Karena siapa tahu lewat Aki Rujen keinginan kamu bisa terpenuhi, Jan. Memangnya kamu ini pengen apa sih, Jan? Waktu datang ke rumahnya Aki Rajudin? Adalah, Kang. Terus kapan Kang Jaja mau ke sana? Ya besok. Pokoknya besok temanin Akang. Karena sudah waktunya Akang ngasah ilmu pengasihan dan penglaris yang Akang punya. Nah, perlu diketahui pula, ilmu pengasihan dan penglaris yang dimiliki oleh Kang Jaja itu sempat membuat Jana geleng-geleng kepala. 5 bulan kerja bareng Kang Jaja di Malang, Jana menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika diajak main malam minggu oleh Kang Jaja. Ceweknya banyak si Kang Jaja ini. Padahal Kang Jaja di Jawa Barat itu punya anak istri. Anaknya aja udah 3. Tapi di Jawa Timur, di daerah Malang waktu dulu, Kang Jaja itu punya cewek 6. Istilah kata tiap pengkolan ada, yang tentunya hanya dimanfaatkan oleh Kang Jaja untuk memuaskan nafsunya saja. Dan ternyata ilmu-ilmu itu berasal dari Aki Rujen, sosok juru kunci Gunung Arjuno, yang katanya tinggal di daerah Kecamatan Purwosari. Esok siangnya, selepas si Jana ngambilin uang dari warung-warung yang dia titipi kerupuk, sekitar jam 12 siang, Jana pun dibonceng oleh Kang Jaja menuju ke daerah Purwosari. Sampai di sana, hari sudah masuk sore. Tiba di sebuah desa. Desa yang ada di bawah kaki Gunung Arjuno. Desa Tambakwatu. Yang tentunya kawan-kawan tahu, Desa Tambakwatu itu jalur pendakian ke Gunung Arjuno via Purwosari.
yang memang gerbangnya kan ada di Tambak Watu. Nah, si Aki Rujen tinggal di sana. Bertemulah nih Jaja dan Jana dengan Aki Rujen. Loh, wis waktunya toh. Iya Ki, ini sudah waktunya saya ngasah ilmu-ilmu yang dari Aki. Yo wis lah, berarti Ja, kamu nginep malam ini di sini. Iya Ki, seperti biasa, ucap si Jaja. Yang ternyata 3 bulan sekali Jaja itu mesti ngasah atau ngecas nambah power dari ilmu yang dikasih oleh Aki Rujen. Sedangkan Jana di situ hanya sebagai pendengar dan pemerhati saja. Walaupun Jaja ini sudah beberapa kali berkata, Jan, kamu tinggal ngomong kalau ada perlu sama Aki Rujen. Nanti aja Kang, nantilah. Yang penting udah tahu tempatnya Ki Rujen di sini, ucap si Jana. Jaja pun tak mendesak lagi. Nah singkatnya, malam hari nih, waktu di mana si Jaja ngasah ilmu. Sekitar jam 9 malam, Aki Rujen menuntun si Jaja ke belakang rumah. Jana pun diperbolehkan ikut. Jana yang tentunya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Kang Jaja. Dia begitu penasaran, ngikut dia ke belakang rumah. Yang ternyata di belakang rumah Aki Rujen, di situ sudah ada tikar. Tikar dari anyaman daun pandan kering yang digelar, di mana di situ berbagai jenis sesaji sudah tertata begitu rapi. Lalu Jaja pun disuruh membuka pakaiannya, menyisakan celana dalam. Loh, itu Kang Jaja mau diapain sama Aki Rujen? Pikir Jana. Jana ini duduk di kursi bambu di belakang rumah Aki Rujen. Dia memperhatikan terus. Terlihat Jaja yang hanya mengenakan celana dalam itu langsung duduk bersila di dekat sebuah gentong tanah liat. Oh, kayaknya mau dimandiin sama Ki Rujen. Betul memang. Jaja langsung dimandikan dengan air kembang 7 rupa oleh Aki Rujen. Di sampingnya sesaji dan dupa menyala. Bukan kemenyan, pakainya dupa. Beberapa batang dupa menyala ditancapkan Aki Rujen di sana. Dan selesai dimandikan, air dari gentong sudah habis. Jaja pun disuruh duduk bersila di atas tikar daun pandan, di mana Aki Rujen lantas duduk sila pula di belakang Jaja. Seperti yang sedang merapalkan sesuatu, samar-samar terdengar di telinga Jana berbahasa Jawa. Lalu tangan kanan Aki Rujen, telapaknya ditempelkan di ubun-ubunnya Jaja. Seperti sedang mentransfer energi ke tubuh Jaja. Makin tertarik si Jana. Sampai nggak kedip terus memperhatikan. Terlihat jelas. Dari telapak tangan Aki Rujen, itu samar-samar keluar asap pipis. Ya Allah, kok ngebul? Pikir Jana. Bahkan terlihat pula tubuh Jaja mulai bereaksi. Seperti yang bergetar kayak orang kesetrum. Hal itu berlangsung cukup lama. Tak terasa sudah 1 jam lebih prosesi ritual itu semua. Lantas, Jaja disuruh kembali mengenakan pakaiannya. Lalu dituntun Aki Rujen kembali ke rumah. Jana, sekarang ikut ke dalam. Saudaramu ini sudah selesai ritual. Tinggal bersemedi di kamar saja. Kamu tinggal tidur saja malam ini, ucap Aki Rujen. Yang lantas masuk ke dalam diikuti Jaja dan terakhir si Jana. Nah, Jana ketika mau masuk ke dalam rumah Aki Rujen,
Dia terdiam karena mendengar suara kucuwas-kuciwes dari belakang. Kayak suara banyak orang. Yang padahal kan cuman mereka bertiga. Jana yang penasaran pun perlahan menengok. Saat itulah Jana terkejut. Sesaji-sesaji tadi itu sedang dikerumuni makhluk-makhluk seperti bayangan yang wajah dan bentuknya begitu menyeramkan. Bergidik ngeri Jana dibuatnya. Saking takutnya, Jana hanya berdiri kaku, tak bisa menggerakkan badan sama sekali. Mata tak bisa tertutup, seolah kelopak mata dibuka dengan paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata untuk menyaksikan makhluk-makhluk itu menikmati sesaji di hadapan Jana. Di tengah Jana yang ingin menjerit namun tak ada suara, ingin pingsan namun kesadaran tetap dipaksa terjaga. Tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk pundak Jana. "Wih, sudah balik!" Yang ternyata itu Aki Rujen. Saat itulah kesadaran pun bisa dikuasai kembali oleh Jana. Lemas seketika Jana. Itu apa Ki? Wis, ojo wedi. Itu parewangannya Aki yang bantu saudaramu. Wis mlebu, ucap Ki Rujen. Yang langsung saja Jana pun ngabret masuk ke dalam rumah Aki Rujen. Sedangkan Aki Rujen hanya tersenyum sinis, lantas menutup pintu, ikut masuk pula ke dalam. Di ruang tamu, terlihat Jaja sedang duduk ngopi menunggu si Jana. "Dah, dari mana Jan?" Kang, udah, gak usah dipikirin, itu hal biasa," ucap Kang Jaja. "Loh, kenapa Kang?" "Ya memang seperti itu Jan. Sudahlah, gak usah kamu pikirkan. Sok, ngopi dulu tuh." Jana pun duduk di samping Kang Jaja, ngambil kopi terus ngerokok. Nah, habis satu batang, Jaja disuruh Aki Rujen masuk ke kamar. "Ja, sudah waktunya masuk ke dalam kamar itu untuk semedi. Dan kamu Jana, karena nggak ada kamar lagi, kamu tidur di ruang tamu saja," ucap Ki Rujen. Jana pun setuju. "Gak masalah lah. Yang penting jangan tidur di luar." Dia takut dengan makhluk-makhluk tadi yang mengerumuni sesaji. Jaja pun mengangguk paham. Namun anehnya, ketika mau masuk ke dalam kamar gelap itu tanpa penerangan. Terlebih lagi waktu itu di rumah Ki Rujen belum ada listrik. Sumber cahaya hanya dari lampu teplok, lampu minyak. Gelapnya bisa kalian bayangkan. Nah, si Jaja ketika mau masuk ke kamar gelap itu, dia malah menanggalkan seluruh pakaiannya seperti tadi waktu mau dimandikan. "Loh Kang, kenapa bajunya dibuka Kang?" "Ya aturannya kayak gini Jan. Titip baju sama celanaku ya." Iya Kang." Si Jaja pakai sempak doang, lantas masuk ke dalam kamar. Pintu dia tutup dari dalam, terdengar dikunci pula. Menyisakan Jana sendiri di ruang tamu. Di depannya ada 3 bungkus rokok yang ditinggalkan oleh Kang Jaja. Ingin menutup mata, tapi rasa kantuk tak kunjung tiba. Terlebih lagi, bayangan-bayangan parewangan di belakang rumah selalu muncul di pikiran Jana. Akhirnya Jana pun hanya duduk diam ngerokok. Namun yang tak disangka Jana, lewat tengah malam, Jana mulai mendengar hal aneh dari kamar Kang Jaja. Terlebih lagi, aroma asap dupa begitu menyengat keluar dari ventilasi di atas pintu kamar Kang Jaja yang sedang bertapa, bersemedi. Loh, Kang Jaja lagi ngapain di dalam kamar?
kok kayak ngomong sendiri? Kok ada suara perempuan? Ucap Jana. Dia kebingungan. Jelas sekali di rumah itu hanya ada mereka bertiga. Hanya ada Jaja, Jana, sama Aki Rujen. Karena istri Aki Rujen gak tinggal di situ. Rumah itu hanya ditempati Aki Rujen sendiri selama dia bertugas menjadi juru kunci Gunung Arjuno. Jana pun mulai merinding ketakutan. Suara perempuan misterius di kamar Kang Jaja semakin terdengar jelas. Suaranya begitu lembut, merdu, seperti alunan lagu di telinga Jana. Jana jadi ketakutan sendiri. Dia pun hanya duduk bersila dengan tubuh gemetar dan bibirnya tak henti-henti membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih lagi, ini sosok si Aki Rujen gak tahu kemana. Rumah itu hanya ada satu kamar. Jana kira Aki Rujen diam di dapur, tapi tak ada tanda-tanda Aki Rujen. Makin lama, suara si perempuan makin terdengar begitu merdu, semakin jelas berbicara dengan Jaja dalam bahasa Jawa. Lalu, Jana yang sedang ketakutan makin semaput ketika rumah panggung Aki Rujen itu mulai bergetar seperti datang gempa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ucap Jana sambil berpegangan ke kayu papan. Makin takut dia. Ampe kopi di depan Jana itu pada tumpah. Namun gempa itu tak lama. Getaran rumah berhenti. Tiba-tiba suasana menjadi hening, sepi. Suasana hening itu pecah oleh suara desakan perempuan dan Kang Jaja dari kamar semedi. Pikiran Jana udah kemana-mana. Kang Jaja lagi ngapain sama perempuan itu? Kok kayak yang lagi nganu? Pikir Jana. Jelas sekali itu suara orang yang sedang begitu jelas. Bahkan sesekali Jaja itu melenguh-lenguh kenikmatan. Disertai lenguhan si perempuan juga. Yang dimana waktu itu membangkitkan pula gairahnya Jana. Namun makin lama mendengar suara-suara mesum dari dalam kamar semedi, rasa kantuk pun mulai datang menerpa Jana. Rasa kantuk yang teramat berat. Jana seperti yang terkena aji sirep. Seketika langsung tertidur menyandar di dinding rumah panggung Aki Rujen. Nah, dalam tidurnya si Jana dia mimpi didatangi oleh seorang perempuan cantik. Mengenakan pakaian seperti putri-putri keraton, diiring oleh 6 orang perempuan juga di kiri dan kanannya seperti yang mengawal. Jana pun terkejut ketika perempuan itu datang mendekat sambil tersenyum mendatangi Jana. Kang Jana, apa akang mau ikut dengan saya? Ucap si perempuan yang suaranya begitu menggoda di telinga Jana. Jana sampai tergagap-gagap tak mampu menjawab pertanyaan si perempuan. Auranya begitu kuat, wibawanya begitu tinggi. Jana pun sampai tak sanggup menatap lama-lama karena wajah si perempuan bercahaya seperti bulan purnama.
Jana menundukkan kepala. Lalu jari-jari lentik kuning langsat dari si perempuan yang dihiasi cincin-cincin emas yang indah memegang lembut kedua pundak Jana. Kang Jana, ikutlah denganku, Kang. Akan kujamin kehidupanmu. Harta, tahta, wanita, semua akan kau miliki, Kang Jana. Syaratnya hanya satu, puaskan aku. Ucap si perempuan yang langsung tertawa begitu merdu. Jana, tubuh gemetar, kagum, bercampur takut dan heran, serta rasa bingung yang teramat sangat. Namun si Iminnya bangun. Lah gimana nggak bangun? 6 dayang di belakang si perempuan, di pandangan Jana, mulai menanggalkan satu persatu busana yang dikenakan. Berlenggak-lenggok mengelilingi Jana yang duduk dengan pundak ditekan lembut. Di situ nafsunya Jana mulai bangkit. Jana mulai hampir hilang kesadaran, tak bisa mengontrol akal sehat. Hati dan pikirannya sudah dikuasai nafsu. Dan ketika si perempuan cantik yang seperti putri keraton yang memegang pundak Jana malah duduk jongkok, sudah hilang pakaiannya. Padahal tak terlihat membuka baju sama sekali. Langsung jongkok dengan tubuh yang begitu molek di depan Jana, mengangkat dagunya Jana. Ketika si perempuan mau mengecup bibirnya Jana, saat itulah terdengar suara kokok ayam jantan serta suara bentakan Aki Rujen. Yang langsung saja semua hal itu buyar, hilang lenyap dalam pandangan Jana. Jana terbangun dari tidur. Di depannya Aki Rujen dan sosok Kang Jaja sudah duduk bersila khawatir menatap ke arah Jana. Jan, kamu nggak kenapa-napa, Jan? Mana perempuan tadi? Kemana, Kang? Ya Allah, Jan. Ki, ini kenapa, Ki? Aneh. Betul-betul aneh. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Loh, maksud Aki apa, Ki? Kang Jaja, ada apa sebenarnya, Kang? Kang Jaja pun hanya menggelengkan kepala, nggak paham. Ki, bagaimana ini, Ki? Sebentar. Ja, kamu ambilkan air buat si Jana. Iya, Ki. Jaja pun lari ke dapur. Tak lama bawa air dengan khawatir nih ke si Jana. Langsung disodorkan ke Aki Rujen. Air itu pun dijampi-jampi Aki Rujen. Lalu diminumkan ke Jana dan sisanya dipakai membasuh muka Jana. Sudah, bagaimana? Apa kamu sudah bisa berpikir jernih? Iya, Ki. Tapi mereka siapa, Ki? Mereka yang mendatangimu adalah para penghuni dari Gunung Arjuno. Sepertinya mereka tertarik denganmu. Jana, hari apa kamu lahir? Selasa Kliwon, Ki. Pantas. Loh, maksud Aki apa ya, Ki? Jan, orang yang lahir hari Selasa Kliwon itu begitu istimewa. Berbau wangi bagi mereka makhluk-makhluk dari alam lain. Mempunyai daya tarik yang kuat bagi makhluk gaib. Selasa Kliwon atau disebut juga Hari Anggoro Kasih itu memang begitu cocok menjadi wadah
bagi para makhluk tak kasat mata. Dan sepertinya kehadiran kamu itu menarik sosok putri dari bangsa siluman di Gunung Arjuno. Jan, Jaja, ketahuilah, sosok putri itu adalah sosok yang selama ini membantu hidup kamu, Ja. Hanya saja yang datang kepada kamu itu hanyalah utusan dari sang putri. Terkejutlah Jaja. Gak nyangka, ternyata perempuan cantik yang sering datang ke Jaja ketika semedi di kamar gelap rumah Aki Rujen pasca mengasah ilmu pengasihan dan penglarisnya. Itu ratunya malah tertarik ke si Jana. Wah, Ki, gimana sih Ki? Saya yang sudah bertahun-tahun itu baru beberapa kali ketemu sama sang putri. Lah ini si Jana kok langsung didatangi, Ki? Aki Rujen pun hanya tersenyum saja, menyisakan Jana yang bingung. Nih apa maksud Aki Rujen dan Kang Jaja? Sudah. Nanti pun kamu tahu sendiri, Jan. Nanti kamu paham. Ja, ritual kamu sudah selesai. Seperti biasa, seminggu ke depan kau sediakan sesaji dan dupa sebagai bentuk persembahan kepada Nyai Putri. Iya, Ki. Kayak yang biasa kan, Ki? Iya, itu saja. Kamu boleh pulang sekarang, ucap Ki Rujen. Lalu Jaja pun menyerahkan sejumlah uang kepada Aki Rujen, lantas pamitan dan mengajak Jana pulang kembali ke Malang. Nah, di perjalanan Jana ini masih penasaran. Dia kembali menanyakan perihal kejadian semalam yang sempat Jana dengar ketika Jaja semedi di kamar gelap. Nantilah Jan, kalau sudah sampai kontrakan, Akang ceritakan, ucap Jaja. Tapi Kang, udahlah, nggak ada tapi-tapian. Nanti juga kamu ngerti sendiri. Akhirnya Jana pun menelan kembali rasa penasarannya. Singkatnya, udah pada nyampe nih di kontrakan, di mana anak buahnya Jaja yang bagian kerja di pabrik bikin kerupuk udah pada mulai kerja sibuk. Para pedagang pun sudah pada berdatangan memesan kerupuk untuk jualan esok hari. Termasuk ya Jana juga. Langsung minta dibuatkan juga ke para pembuat kerupuk di pabriknya Kang Jaja. Selepas itu, Kang Jaja pun berkata, Jan, nanti sore Akang ke kontrakan kamu. Iya Kang, saya tunggu loh Kang. Penasaran Kang? Iya, nanti akan ceritakan semuanya, ucap si Kang Jaja. Nah, singkat cerita, sore harinya Jaja pun mendatangi kontrakan Jana. Tentunya selepas memberikan sesaji dan membakar dupa di kamar kontrakan Jaja sendiri. Tiba di kontrakan Jana, Jana langsung membuatkan kopi untuk Kang Jaja. Ini niat banget si Jana pengen ngedenger cerita asli dari Kang Jaja. Kang, ceritain Kang, sebenarnya yang semalam itu apa Kang? Kok saya jadi terlibat Kang? Begini Jan, perlu kamu ketahui, 10 tahun lalu ketika Akang diserahi pabrik ini, Akang ngerintis dari nol Jan. Dulu cuman ada 2 orang pedagang termasuk Akang sendiri yang jualan. Bikin kerupuk juga cuman ada 2 karyawan. Gak kayak sekarang, pedagang banyak, omset udah gede. Itu semua Akang yang rintis Jan. Terus hubungannya apa Kang sama kejadian semalam di Aki Rujen? Belum selesai, dengerin dulu, jangan menyela omongan Akang. Dulu Jan, 10 tahun lalu, Akang pun sama seperti kamu. Waktu datang ke rumahnya Aki Rajudin, waktu Akang diserahi
pabrik ini yang baru dibuka. Aki Rajudin pun nyuruh Akang nyari sendiri jalan kekayaan. Nah, dari temen Akang, kenalan Akang yang orang Jawa Tengah, Akang disaranin ke Purwosari, ke Tambakwatu, menemui Aki Rujen. Dari Aki Rujen lah Akang bisa jadi seperti sekarang, pabrik berkembang, harta juga banyak. Itu semua berkat bantuan Aki Rujen. Jana terdiam. Berarti yang Akang sebut ilmu pengasihan dan penglaris itu, Kang? Iya, itu cuma kedok saja, Jan. Sebenarnya Akang menjalani ritual seperti yang Aki Rajudin, kakek kita, lakukan. Kaget di situ Jana. Ternyata Kang Jaja itu ikut pesugihan pula lewat bantuan Aki Rujen. Jadi perempuan yang semalam itulah sosok yang membantu Akang selama ini, Jan. Dan setiap 3 bulan 1 kali Akang harus datang ke rumah Aki Rujen. Kamu sih nggak tahu, sehari sebelumnya Aki Rujen nyembelih kambing, dipersembahkan ke Nyai Ratu. Akang pun nggak tahu namanya siapa, karena yang selama ini datang ketika semedi itu hanya utusannya Nyai Ratu. Dan si Nyai Ratunya itulah yang datang ke mimpi kamu waktu di rumah Aki Rujen. Akang ikut pesugihan di Gunung Arjuno. Bentar-bentar, Kang. Akang ikut pesugihan di Gunung Arjuno. Tapi pesugihan apa, Kang? Ya penak, Jan. Pesugihan sing paling enak. Paling enak? Maksud Akang? Jan, kamu tahu kan, Akang ini begitu gampang mendapatkan perempuan. Mau janda, perawan, istri orang, anak sekolah aja banyak loh yang suka sama Akang. Nah itu loh Jan, itu bagian dari pesugihan yang Akang jalani. Gak ngerti aku, Kang. Mana hubungannya pesugihan sama Akang yang punya banyak perempuan? Jan. Pesugihan yang Akang jalani di Gunung Arjuno itu disebut pesugihan Raja Pengantin. Kaget Jana mendengar pesugihan Raja Pengantin. Baru dengar soalnya. Pesugihan Raja Pengantin. Itu bagaimana, Kang? Ya sesuai namanya, Jan. Raja Pengantin. Berarti Akang harus sering kawin. Sering kawin. Jadi selama ini Akang punya banyak perempuan. Itu bagian dari syarat pesugihan, Kang. Iya, Jan. Dalam 1 tahun Akang harus punya 5 perempuan selain istri Akang. Sebagai pemuas nafsu, bagian dari syarat pesugihan, bagian dari kontrak perjanjian. Yang nantinya dari ke-5 orang ini, Jan, ada 1 setiap tahunnya yang akan diambil sebagai tumbal. Ngeri si Jana sampai bergidik mundur. Maksud Akang? Iya. Pakai tumbal. Dan tumbalnya adalah perempuan yang sering Akang jijiki. Nantinya si perempuan itu diambil dan jadi penghuni istananya si Nyai Ratu, Nyai Putri. Termasuk menjadi dayang pengiring. Seperti yang datang di mimpi kamu, Jan. Dan nantinya Akang harus cari ganti.
Karena setiap tahun tak boleh kurang dari 5 perempuan yang harus Akang jin. Jadi ternyata si Kang Jaja itu punya perempuan simpanan 5 ya. 5 orang dalam 1 tahun. Nah, nanti dari kelima orang ini salah satunya akan dijadikan tumbal. Ketika sudah mati, Jaja harus mencari pengganti. Jadi jumlahnya tetap genap 5 orang tiap tahunnya. 1 mati, nyari lagi. 1 mati, nyari lagi. 10 tahun Jaja jalanin pesugihan itu. Berarti sudah 10 nyawa yang Jaja tumbalkan. Jana terkejut mendengar itu semua. Begitu mengerikan. Pesugihan raja pengantin, walaupun terdengar begitu penuh kenikmatan, di mana energi hidupnya lambat laun mulai disedot lewat perantara perzinahan yang dilakukan. Dan nantinya mati 1, ganti lagi, mati 1, ganti lagi. Kang, kok kejam amat ya Kang? Namanya juga pesugihan, Jan. Tapi ya, Akang pun kan punya pikiran. Setiap yang mati tentunya sudah begitu banyak memakan harta dari Akang. Tahu sendiri kamu, Akang begitu royal ke perempuan-perempuan simpanan Akang. Impaslah, mereka keluarganya dapat harta, Akang dapat nyawa dan kenikmatan. Ucap Jaja yang tertawa bahagia di depan Jana. Jana pun terdiam. Tak menyangka kakaknya, si Kang Jaja, itu ngambil jalur pesugihan seperti itu. Pesugihan raja pengantin dari Gunung Arjuno dibantu sang juru kunci Aki Rujen, yang kata narasumber Akang, Aki Rujen ini berteman dekat dengan sosok Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi.